Total kerugian masyarakat karena investasi bodong mencapai 117,4 triliun. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodong. Sampai akhirnya tujuan video ini saya bikin adalah untuk melatih Anda supaya bisa berpikir kritis dan Anda bisa menjawab teman-teman sekitar Anda. Karena perang ini tidak bisa saya perjuangkan sendirian, harus dengan teman Anda sekalian. Kita harus berjuang sama-sama. Kalau enggak teman-teman, keluarga Anda jatuh miskin gara-gara money game beginian ya. Nah sekarang begini, ciri-ciri money game ya, ada beberapa yang menarik ini. Dari tahun 2011 sampai 2021 total kerugian masyarakat karena investasi bodong mencapai 117,4 triliun. Wah. Ciri-cirinya, jadi sebelum Anda tanyakan produk A, B, C, coba di cross checkkan dengan ciri-ciri ini. Kalau 80% sesuai dengan yang saya sebut, maka bisa dipastikan itu money game. Tapi belum scam, iya belum scam. Karena kalau sudah scam, sudah nggak sempet tanya, yang ada adalah air mata dan darah bercucuran. Ya, udah terlambat kalau udah scam. Nah ini sebelum scam ya. Kapan scamnya? Hanya Tuhan dan pemilik money game yang tahu. Kita nggak tahu, terserah dia. Dia begitu sudah kenyang waktunya pembantaian massal ya scam. Dengan banyak cara. Oke, nah ini ya ciri-cirinya ya. Saya lihat ini di CNBC Indonesia. Jadi kalau kamu mau protes, silakan protes sama CNBC ya. Nomor 1, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu yang cepat ya. Macam-macam sih, ada yang kasaran ya kan. Kalau money game kasaran tuh bisa 1% per hari, kemudian yang agak halus bisa 20% per bulan. Ada juga yang 10% atau 15% per bulan, itu halus banget itu, mainnya halus. Itu ada satu yang halus banget itu ya. Nah semakin besar, jadi gini, rumus skema Ponzi adalah semakin besar bagi hasil maka semakin pendek umur ya. Jadi kalau bagi hasilnya begitu besarnya, umurnya pasti nggak panjang. Tapi kalau bagi hasilnya semakin kecil, umurnya makin panjang. Itulah kenapa ada yang bertanya, Pak itu money game udah bertahan 1 tahun 2 tahun karena bagi hasilnya kecil. Coba kalau dibikin bagi hasil besar kayak gini, wah ya 6 bulan setahun ya udah scam lah ya. Nah kemudian ini, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Nah ini hati-hati. Makanya banyak teman-teman money game itu yang juga kecampur dengan MLM. Bedakan ya. Ada MLM beneran, ada yang money game yang dijual dengan cara MLM. Nah, bedanya apa Pak? Kalau MLM beneran yang dijual produknya, dan produknya tidak melanggar hukum, produknya bukan uang tapi barang. Yang dijual Anda mendapatkan komisi. Tapi kalau money game kan money game, jadi produknya uang. Jadi kalau orang jualan MLM kemudian dalam bentuk uang, itu sudah dipastikan money game ya. Kemudian ini, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau public figure untuk menarik investasi. Ini banyak terjadi ya. Kadang-kadang selebgram disuruh foto, kemudian dibilang sudah invest. Kemudian ada pejabat, ada aparat, tokoh agama. Kadang-kadang kita berpikir, lo kok goblok ya mereka itu ya? Bukan masalah goblok bos. Pinter di agama belum tentu pinter di keuangan. Pinter cari uang belum tentu pinter melindungi uangannya ya. Jadi itu beda kasus. Lu artis kok goblok, lu artis kalau acting ya pinter. Tapi kalau urusan duit, ya mungkin bisa jadi goblok teman-teman. Sama aja. Saya ngurusin money game pinter. Tapi kalau saya disuruh main saham, ya goblok. Sama aja. Dan saya ngaku goblok saya Pak. Jadi Anda harus lihat, Michael Jordan sejago-jagonya main basket, kalau disuruh gundu ya podo-podo goblok ya kan.
Ya, ini. Klaim tanpa resiko. Waduh, ya justru yang beresiko itu yang klaim tanpa resiko, teman-teman. Nah, kemudian ini juga ciri-cirinya. Legalitasnya tidak jelas. Nah, ini udah disebutkan. Mulai dari tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha, hingga mempunyai izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin. Karena ada money game itu yang pamer-pamer, ini ada NIB-nya, ini ada siupnya. Kawan-kawan ya, setahu saya semua spa plus-plus itu juga ada siupnya, teman-teman. Ya, spa plus-plus ataupun prostitusi berkedok spa itu juga ada siupnya. Tapi sikupnya adalah pijat kesehatan. Bahkan di kamarnya ada dilarang berbuat alusilia. Kenyataannya di dalamnya bagaimana? Coba klik di komen ya. Nah, jadi punya siup, punya NIB itu bukan menjamin bahwa dia melakukan tindakan yang sesuai. Coba dilihat aja, siupnya adalah pendidikan komputer, tapi menyediakan adalah robot trading, kemudian investasi bagian. Ya, begitulah teman-teman, hati-hati ya. Nah, Satgas Waspada Investasi juga menemukan beberapa modus yang sama yang digunakan pelaku investasi bodong untuk menjerat korbannya. Berikut beberapa di antaranya. Kegiatan equity crowdfunding atau security crowdfunding tanpa izin. Jadi penggalangan dana. Jadi penggalangan dana, orang kalau menggalang dana itu harus ada izinnya, teman-teman. Bukan izin kursus komputer loh ya. Izin menggalangkan dana. Beda. Loh Pak, kok nggak ditangkap? Ya selama belum ada kerugian, kemudian tidak ketahuan, ya nggak bisa lapor. Kadang-kadang juga ada siraman, ya tahulah Indonesia. Saya nggak mau bahas lah. Nanti takut tiba-tiba ada tukang bakso berhati di sini. Kalau nuduh yang anda. Bahkan ada isunya ya, ada isunya. Salah satu money game yang besar itu sedang ada backingan dari pihak yang mau mencalon 2024. Isu teman-teman, ya bisa iya bisa enggak. Jadi dia narik terus, digulung terus untuk modal di 2024 faktor politis. Tapi ini just isu ya. Oke, kemudian berikutnya ya, penawaran saham dengan skema money game. Duplikasi website atau perusahaan berizin, kemudian kegiatan penasihat investasi tanpa izin. Ini berdasarkan CNBC ya. Nah, tapi kenyataannya kok bisa profit? Nah, itulah kita mulai bisa memberikan tanda tanya yang besar. Artinya ini adalah apa, teman-teman? Ya, ini artinya adalah skema Ponzi. Keuntungan tidak diambil dari bandar yang kalah, tapi keuntungan diambil dari investor baru yang masuk dengan segala bentuk alibinya, teman-teman. Sekali lagi ya, Anda boleh percaya saya, boleh tidak, bebas. Ini negara bebas. Kalau kamu punya pendirian yang lain ya silakan, nggak apa-apa. Saya juga nggak ngelarang orang punya pendirian yang lain, urusan Anda. Ya, tapi coba ya, pakai hati dan kepala yang dingin, teman-teman. Bandar itu pasti minta duitnya kembali. Bandar itu boleh kalah satu tapi harus menang dua. Boleh kalah jangka pendek tapi harus menang jangka panjang. Someday somehow berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Kalaupun benar, Anda bisa dikerjain bandar. Bandarnya nyirik scam. Kayak kasus kemarin tuh Sunton, tiba-tiba carnya gitu kan, nanti berkedok MC. Wah. Dan kalau sudah kayak gitu teman-teman, uang yang sudah kamu setorkan, baik itu 10 juta, 100 juta, 1 miliar, goodbye my love. Lebih baik itu duit kita habiskan bareng-bareng, Anda traktir saya ya, open bottle ya kan, dinikmatin aja. Booking LC satu panggung semua, happy-happy aja, daripada habis hanya gara-gara money game. Yang ada adalah penyesalan. Ingat teman-teman, penyesalan itu selalu di akhir. Karena kalau di awal itu namanya pendaftaran.
Sukses selalu dan tolong share video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.